Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan kita tentang peribahasa. Salah satu hasanah bertutur dalam bahasa Indonesia untuk menyampaikan maksud, untuk menyipati sesuatu, atau untuk menggambarkan keadaan dengan menggunakan kalimat kiasan atau kalimat perumpamaan. Nanti akan saya sajikan peribahasa yang diacak susunan katanya. Silakan saudara dan adik-adik pelajar susun menjadi sebuah peribahasa yang padu dan kita akan tentukan nanti maknanya. Mari kita mulai dengan peribahasa yang pertama. Hendak beroleh sedepa sehasta. Hendak beroleh sedepa sehasta. Ada 4 kata, silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Coba kita lihat. Beroleh sehasta, hendak sedepa. Beroleh sehasta, hendak sedepa. Maknanya adalah orang yang meminta lebih banyak setelah diberi. Jadi orang diberi sedikit kemudian meminta lagi lebih banyak. Itu makna dari peribahasa beroleh sehasta, hendak sedepa. Kita lanjutkan. Menghanyutkan diam-diam. Hanya 2 kata ini yang cukup sering kita dengar. Peribahasanya adalah diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan maknanya adalah orang yang berilmu tetapi pendiam, atau orang yang pendiam tetapi berilmu atau berpengaruh. Kita lanjutkan. 1000 diam bahasa. Tentunya kita sudah tahu bersama ini ya. Peribahasa dari 1000 diam bahasa adalah diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa maknanya adalah sama sekali tidak berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Kita lanjutkan. Sama berdiri, sama tinggi, rendah, duduk. Silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Dan peribahasanya adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maknanya adalah orang yang sama kedudukan atau posisinya. Atau bisa juga maknanya adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya atau keadaan di sekitarnya. Kita lanjutkan. Didulang sendiri, menepuk, terpercik, air sendiri, muka. Ini cukup banyak susunan katanya, silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Peribahasanya adalah menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Dulang adalah wadah terbuat dari kayu, berbentuk lingkaran besar, biasanya digunakan oleh pencari emas untuk memilah biji emas dari bahan yang lain ya. Karenanya pencari emas sering disebut juga sebagai pendulang emas. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, maknanya adalah hendak menjahati orang tetapi mendapat akibat bagi dirinya sendiri. Atau maknanya bisa juga hendak memperlakukan orang lain tapi ternyata dirinya sendirilah yang mendapatkan malu. Itu ya. Kita lanjut. Kelor dunia selebar tak daun. Ya, ini cukup sering kita dengar ya. Peribahasanya adalah dunia tak selebar daun kelor. Daun kelor itu daun yang ukurannya cukup kecil ya. Bisa kita katakan ukurannya itu sebesar kuku kelingking. Nah, biasanya segitu ukuran daun kelor ya, jadi sangat kecil. Makna dari dunia tak selebar daun kelor adalah bahwa dunia
sangat luas. Karenanya, carilah wawasan di dunia ini. Carilah wawasan karena dunia sangat luas. Kita lanjutkan. Daging dalam bagai duri. Ada 4 kata, silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Ya, peribahasanya adalah bagai duri dalam daging. Bagai duri dalam daging. Bisa terbayangkan ya, dalam daging di tubuh kita ada duri, tentunya sangat menyakitkan. Peribahasanya adalah, maksud saya maknanya adalah orang dekat atau anggota keluarga yang selalu menyakiti atau berkhianat. Orang dekat atau anggota keluarga yang berkhianat atau menyakiti. Kita lanjutkan. Disangka loyang emas. Ini cuma ada 3 kata. Silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Mari kita lihat. Loyang disangka emas. Loyang adalah emas imitasi ya. Logam selain emas, kemudian yang diberi warna dengan warna emas. Loyang disangka emas maknanya adalah orang yang bodoh tetapi dikira pandai. Orang bodoh dikira pandai oleh orang lain. Kita lanjutkan. Dibayar utang dapat budi dibawa emas mati. Kita lanjutkan. Peribahasanya adalah utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Maknanya adalah budi baik seseorang tidak akan terlupakan atau tidak akan terbalaskan hingga akhir hayat. Budi baik seseorang tidak akan terlupakan atau terbalaskan sampai akhir hayat. Kita lanjutkan. Lalang dibalik sebatang mengendap. Lalang dibalik sebatang mengendap. Silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Sudah? Nah, peribahasanya adalah mengendap dibalik lalang sebatang. Lalang di sini maksudnya adalah ilalang ya. Rumput tipis yang selebar jari, kemudian tingginya antara selutut sampai dengan sepinggang. Itu ya. Mengendap di balik lalang sebatang maksudnya adalah bersembunyi di tempat yang mudah diketahui. Bersembunyi di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain. Itu maksudnya ya. Kita lanjutkan. Letak tiada yang gading tak. Ya, ini jelas peribahasa yang sudah sering kita dengar ya. Peribahasanya adalah tiada gading yang tak retak. Tiada gading yang tak retak maknanya adalah tidak ada kehidupan atau tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kekurangannya, setiap kehidupan juga pasti ada waktu dukanya. Oke ya. Kita lanjutkan. Peribahasa kita yang terakhir. Putih, hitam, menanti, gagal. Ada 4 kata di sini, silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Ya, peribahasanya adalah menanti putih, gagak hitam. Tentu tahu gagak ya. Gagak adalah burung yang secara alami berwarna hitam. Menanti putih, gagak hitam maknanya adalah mengharapkan suatu hal yang mustahil dapat terjadi. Mengharapkan hal yang mustahil terjadi. Ya, itu peribahasa kita yang terakhir pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.